Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Kaira dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai managers making decision beserta dengan pengimplementasiannya pada perusahaan Microsoft. Oke, langsung masuk aja ke pembahasan. Jadi pertama-tama, kira-kira siapa yang ngambil suatu keputusan dalam suatu perusahaan? Jadi jawabannya adalah manajer dari semua tingkatan lah yang biasanya membuat keputusan di dalam suatu perusahaan. Misalnya untuk manajer tingkat atas itu yang membuat goal atau tujuan dari organisasi, atau misalnya mereka yang menentukan di mana fasilitas untuk manufacturing diletakkan, atau mungkin menentukan pasar yang baru bagi perusahaan. Nah, terus ada juga manajer tingkat menengah atau tingkat bawah yang nantinya menentukan jadwal produksinya, gaji karyawan, terus juga peningkatan gaji karyawannya bagaimana, lalu ada juga peraturan-peraturan terkait kedisiplinan karyawan. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih sebenarnya decision making ini. Apakah hanya sebatas memilih suatu pilihan di antara beberapa alternatif lainnya? Tentu enggak ya. Jadi decision making adalah suatu proses yang dilalui dalam pengambilan keputusan. Terus berdasarkan buku manajemen karya Coulter dan Robbins. Jadi proses yang dilalui sebelum keputusan diambil itu ada 8 langkah. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Jadi yang pertama ada mengidentifikasi permasalahan yang lagi terjadi. Kemudian kriteria keputusan mulai diidentifikasi, lalu kalau udah berat atau nilai dari kriteria tadi mulai ditentukan, selanjutnya para pengambil keputusan mendevelop alternatif untuk permasalahan tersebut, kemudian dianalisa, permasalahan tadi dianalisa pada step kelima, dilanjutkan dengan memilih alternatif yang terbaik bagi perusahaan dan untuk mengatasi permasalahan tadi. Habis itu diimplementasikan, dan yang terakhir yaitu keefektifan dari keputusan tadi kemudian dievaluasi. Nah, tapi nggak semua proses pengambilan keputusan ini selalu melewati 8 tahap ini. Jadi bisa jadi kurang atau bahkan bisa jadi lebih. Sekarang kita bahas tentang bagaimana keputusan dibuat pada perusahaan Microsoft. Nah, jadi Microsoft sendiri mengambil keputusan itu berdasarkan data yang kemudian untuk analisanya didukung dengan menggunakan produknya sendiri, yaitu Microsoft Power BI. BI ini merupakan singkatan dari Business Intelligence. Nah, tapi gimana caranya buat para karyawannya biar bisa menganalisa data yang ada tapi sambil tetap membangun visualisasi dari diri mereka sendiri. Jadi Microsoft ini ngadain training untuk para karyawannya agar bisa membantu para tim yang nantinya akan menganalisa data menggunakan si Microsoft Power BI. Jadi sebagai contoh penggunaannya, salah satu karyawan di sana namanya Tim Carroll yang merupakan program manager senior. Jadi dia itu selalu memakai visualisasi data dalam menangani permasalahan atau perubahan. Jadi Carol mensubmit banyak banget requestan dari tim mitra yang diajukan ke tim intelijen data. Terus tim intelijen data ini perlu mengevaluasi dulu, terus mengidentifikasi metrik intinya, habis itu nyari-nyari sumber data dan membangun alur serta visualisasi penyerapan data terlebih dahulu, baru bisa memberi laporan kepada tim Carol. Jadi di sini yang menjadi permasalahan, si Carol ini bisa nunggu sampai berminggu-minggu sebelum akhirnya menerima visualisasi atau laporan yang tadi dibuat. Jadi ketika laporannya diterima sama Carol, bisa jadi kebutuhan bisnisnya itu udah berubah lagi, udah bukan yang tadi dia submit. Nah, sejak diadain training oleh tim intelijen data, sekarang Carol kalau butuh untuk menganalisa data jadinya langsung aja pakai si Microsoft Power BI, di mana di training mereka itu diajarin basic-basicnya serta juga template standar dari tim intelijen data supaya mereka bisa bikin visualisasi mereka sendiri. Selain itu, dengan adanya training, maka juga terciptalah konsistensi dalam hal pembuatan laporan
sehingga visualisasi juga dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, dengan digunakannya Microsoft Power BI, kan para karyawan jadi terus masukin data ke dalam aplikasi tersebut yang kemudian diolah secara real time, maka data yang tersedia juga jadi semakin lengkap, terpercaya, dan saling terhubung. Dari sini, maka pengambilan keputusan serta melakukan perubahan pada perusahaan juga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan menggunakan data-data yang terbaru serta lengkap. Jadi dengan menganalisis data dengan Microsoft Power BI, Carol sekarang ini telah mampu membuat visualisasi yang mengidentifikasi pelanggan yang melakukan support call secara berulang, terus juga melacak penggunaan agen di seluruh area produk untuk melihat apakah tim perlu memiliki lebih banyak agen pendukung selama masa sibuk atau enggak. Jadi intinya adalah pengambilan data di pengambilan keputusan di Microsoft ini berbasis dengan data yang kemudian dibantu dianalisa menggunakan Microsoft Power BI. Nah, pembahasan terakhir yaitu tipe-tipe dari decision making. Pertama ada rational decision making. Jadi di sini itu diasumsikan keputusan diambil sepenuhnya secara objektif dan logis. Jadi masalah yang dihadapi itu udah jelas dan tidak ambigu. Pembuat keputusan juga sudah akan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik serta juga udah tahu alternatif dan konsekuensinya bagaimana. Yang jadi permasalahan di sini yaitu asumsi yang tadi itu kurang realistis kalau di kehidupan nyata. Sedangkan untuk tipe kedua yaitu ada intuitif, di mana keputusan diambil berdasarkan pengalaman, perasaan, dan juga akumulasi dari berbagai nilai. Jadi di tipe ini ada 5 aspek, ada pengalaman, terus pengaruhnya, yang ketiga ada kognitif, keempat values atau etika, dan yang kelima ada alam bawah sadar atau subconscious. Kalau dihubungkan dengan Microsoft, jadi Microsoft ini menggunakan kedua tipe ini, di mana mereka menggunakan data sebagai sumber dari pengambilan keputusan mereka, tapi mereka juga tetap mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pengalaman. Jadi di sini kedua tipe sama-sama saling melengkapi. Sekian pembahasan dari saya. Di sini ada beberapa sumber yang saya gunakan dalam pembahasan topik. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami topik. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dan terima kasih.